Kita masih bicara pada pokok pembahasan firman Allah tentang Allah yang maha besar. Mari kita langsung saja membaca ayatnya dalam Mazmur pasal 126. Kita baca bergantian kembali seperti biasa ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, lanjutkan Anda 2, 6-nya sama-sama. Ayat 1 begini kata firman Allah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Teruskan ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. 4 terus. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sama-sama ayat yang ke-6, 2 dan 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar, langsung saja saya masuk pada bagian intinya yang kita mau belajar. Yang pertama, terakhir kemarin kita belajar kenapa kita mengakui mempercayai Dia sebagai Tuhan yang maha besar. Alasannya ini, karena Dia adalah Tuhan yang memberi kepastian. Dari mana kita tahu Allah memberi kepastian? Ayat 6 berkata begini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Alkitab katakan begini, coba sama-sama kita baca kalimat pasti 2, 3. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari ayat ini kita tahu kenapa kita percaya mengakui Dia, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang besar, Dia maha besar. Karena Dia adalah Tuhan yang memang bisa memberikan kepastian kepada kita. Saya ulang, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Yesus loh yang pasti. Dunia di mana kita hidup, saudara ya, ada begitu banyak ketidakpastian. Kalau di dunia ini yang tidak pasti, orang menganggap pasti. Saya mau kasih tahu pada saudara, yang tidak pasti dalam dunia, lalu Anda anggap itu sebuah kepastian. Yang tidak pasti di dunia ini, Anda pegang itu menjadi sebuah kepastian. Saya mau beritahu kepada Anda pagi ini oleh kemurahan Tuhan, nanti ujungnya Anda pasti kecewa. Di dunia ini gudangnya banyak sekali hal yang gak pasti. Dan memang semua yang ada di bawah kolong langit ini, di dunia ini memang gak ada kepastian. Siapa yang bisa menjamin bahwa 2022 di tahun baru sepanjang tahun ini pasti semuanya baik-baik saja. Gak ada jaminan, gak ada kepastian. Karena memang ketika kita bicara satu hari di depan kita, minggu di depan kita, bulan di depan kita, bahkan sepanjang awal tahun sampai akhir tahun, apa yang terjadi di hadapan kita gak tahu pasti loh apa yang terjadi. Gak ada jaminan semuanya baik-baik saja. Gak ada jaminan kita sehat-sehat saja. Semuanya baik, semuanya menguntungkan. Karena ketika kita bicara tentang masa depan kita di dunia ini gak ada jaminan kepastian. Sebab di dunia ini memang gak ada kepastian. Selama Anda dan saya jalani hidup, jejaki hidup hari demi hari di dunia, gak ada kepastian. Sebab dunia tidak bisa berikan kepastian. Maka Anda akan kecewa. Sayang betul kalau Anda menganggap yang tidak pasti menjadi pasti. Anda pegang yang tidak pasti jadi sebuah kepastian. Ya pasti kecewa dong Anda nanti. Kalau ada orang berkata begini, kalau kita Pak punya uang yang banyak, kita pasti bahagia. Siapa yang bilang? Siapa yang berkata bahwa kalau kita kaya raya, siapa yang bilang bahwa kalau kita sukses, uang kita banyak, itu pasti bahagia? Siapa yang ngomong begitu? Karena di dunia ini coba buka mata lebar-lebar, lihatlah sekitar kita. Ada banyak orang uangnya banyak, ada banyak orang sukses berhasil, tapi hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh kekhawatiran. Ujungnya apa? Hancur yang dia alami. Karena ternyata posisi suksesnya, posisi keberhasilannya
ujungnya dia hancur juga. Ada banyak kan orang alami seperti itu, yang namanya posisi pun gak pasti loh. Bahwa dia akan begitu terus. Di dunia ini gak ada yang pasti. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau Anda pegang yang gak pasti, Anda percaya yang menjadi yang pasti, kecewa. Dunia tidak ada kepastian. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika kita ngerti, ketika kita tahu dalam dunia ini banyak sekali ketidakpastian. Makanya kita berusaha percaya pada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa kasih kepastian kepada kita. Dunia yang gak pasti masa depan. Tuhan bisa kasih masa depan yang pasti penuh dengan kebaikan. Karena memang kepastian hanya ada dalam Yesus. Kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar? Karena dalam Yesus Tuhan kita ada kepastian. Ketika kita dipulihkan nasib kita, ketika yang hancur dibangkitkan, ketika Anda punya mimpi-mimpi besar seperti bangsa Israel, sebuah mimpi yang rasanya gak mungkin jadi kenyataan, diperbudak di bangsa Babel 70 tahun, rasanya gak mungkin bisa bebas. Rasanya gak mungkin bisa berhasil sukses kembali ke Yerusalem, bangun bait Allah, bangun rumah mereka, bangun usaha mereka. Rasanya itu seperti mimpi di siang bolong. Mimpi yang terlalu besar gak mungkin jadi kenyataan. Tapi kalau mimpimu bersama dengan Tuhan itu bisa jadi kenyataan. Kenapa? Tuhan bisa kasih kepastian sama saudara. Israel mimpinya jadi kenyataan. Sampai mereka berkata seperti mimpi, seperti orang-orang yang tertawa mereka bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Kenapa bangsa-bangsa lain di sekitar mereka ketika melihat umat Allah mereka memuji Tuhan? Karena mereka melihat Allah melakukan perkara besar di antara mereka. Dan saya percaya sampai hari ini dia Tuhan yang sama tetap lakukan perkara besar dalam hidup setiap kita. Kepastian hanya ada di dalam Yesus. Sekarang kita masuk bahasan sekarang ini. Kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar? Yang kedua ini, karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Coba kita lihat ayat yang kelima, saudara. Mari sama-sama kita baca ayat yang kelima ya. Dengan keras, dengan semangat. Coba baca di ayat yang kelima, 2 dan 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menaburnya dengan menangis. Walaupun menaburnya dengan tangisan, dengan mencucurkan air mata. Di dunia ini saya katakan kemarin air mata bicara pergumulan. Di dunia ini tetesan air mata bicara penderitaan. Selain bicara sukacita karena diberkati Tuhan, orang bisa menangis. Tapi seringkali konotasi di dunia ini air mata itu bicara pergumulan, struggle. Air mata itu seringkali bicara kita dihantam sama masalah. Tetapi ketika kita hadapi masalah tetap maju dalam Tuhan. Hadapi masalah kita gak pernah mundur. Hadapi air mata tetap percaya sama Tuhan. Alkitab katakan kita akan tetap menuai dengan sorak-sorai. Saya ulang, walaupun menaburnya dengan menangis. Menaburnya dengan cucuran air mata, menabur pasti menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa ini buat kita? Artinya dia itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Inilah yang membuat sampai hari ini saya dan saudara, saya pribadi tetap mengakui dia sebagai Tuhan yang besar. Itu sebabnya sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan karena saya percaya saya melayani Tuhan yang besar. Pagi ini kita berdoa kepada Tuhan yang maha besar. Kenapa dia maha besar? Karena dia gak pernah gagal. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa rencana Tuhan kepada setiap orang itu tidak pernah gagal. Saudara mesti paham ini ya. Rencana Tuhan kepada kehidupan kita masing-masing juga gak pernah gagal. Bagi kita semua, kalau Tuhan punya rencana, ingat catat baik-baik besar-besar di hati saudara. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, rencana Tuhan atasmu itu tidak pernah gagal. Gitu saudara. Tetapi catat saudara ya sayangnya begini, kita sendiri yang menggagalkan rencana Tuhan.
dari pihaknya Tuhan, rencananya atas setiap kita nggak pernah gagal. Kepada semua orang nggak pernah gagal. Tapi sayangnya kita sendiri ini orang yang gagalkan rencananya Tuhan. Anda bertanya, pendeta, dengan cara bagaimana kita orang ini menggagalkan rencananya Tuhan? Dengan keputusan kita yang salah. Dengan pilihan-pilihan kehidupan kita yang salah. Bukankah sering saya lepaskan sampaikan kepada saudara bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah keputusan. Semua yang kita buat sepanjang hari, aktivitas apa saja, itu semuanya pilihan-pilihan kita. Itu semuanya keputusan kita. Ya, jadi kalau misalnya orang ya, contoh nih ya, orang mau menikah, dia mau menikah sama siapa? Itu pilihannya dia, itu keputusannya dia. Orang mau kerja, kerjanya kerja apa? Pekerjaannya seperti apa detailnya? Itu pilihannya orang itu. Kerja saja itu keputusan. Kerja saja pilihan. Setelah seorang lulus sekolah SMA, high school misalnya, lalu dia mau kuliah. Dia mau kuliah di mana universitasnya, fakultasnya apa, itu pilihan kan, semua keputusan. Saudara ya, saudara mau pindah rumah di mana, itu keputusan. Saudara mau beli sebuah tanah, beli sebidang tanah atau beli rumah, harganya berapa rumah itu, letaknya di mana posisinya, itu semua keputusan loh. Anda berdoa pagi hari ini, Anda bangun pagi-pagi karena Anda punya keputusan gini. Pokoknya tahun 2022 aku setiap hari sebelum beraktivitas, sebelum aku kerja, komitmen saudara, aku mau bangun pagi cari Tuhan. Aku bangun mezbah doa pagi, itu pilihan saudara. Dan saya mau kasih tahu, setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, setiap keputusan yang kita ambil, itu selalu mendatangkan akibat dalam hidup kita yang kita nggak bisa tolak. Semua keputusan kita pasti ada akibat yang kita nggak bisa tolak dalam hidup kita. Ada catat itu. Dan saya percaya ketika keputusan kita salah, padahal rancangan Tuhan luar biasa. Tapi karena keputusan kita yang salah, kita nggak mau kerjasama dengan Tuhan. Kita tidak mau percaya pada rancangan Tuhan. Ujungnya kita gagal. Di Alkitab, coba ini pendahuluan. Di Alkitab ada banyak orang yang Tuhan punya rencana luar biasa. Tapi kemudian hancur rencana Tuhan. Contoh Raja Saul, raja pertama Israel. Kita pernah belajar rancangan Tuhan harusnya kerajaan Israel itu dipimpin sama seorang Raja Saul dan keturunannya. Gak akan muncul nama Daud, gak ada nama Salomo, gak ada nama generasi keturunan anak-anak Daud. Tadinya rencana Tuhan yang menjadi raja di Israel itu turun datang dari keturunan Raja Saul terus menerus, tidak akan putus. Tapi tiba-tiba Tuhan punya rencana dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Gagal rencana Tuhan. Harusnya rencana Tuhan tidak pernah gagal kepada setiap orang. Tetapi kepada Saul kenapa gagal? Saulnya gak kerjasama. Saulnya salah bikin pilihan keputusan hidup. Kurangnya Saul menurut Anda apa? Saul orangnya tidak taat, kurang taat. Yang Tuhan suruh dia gak lakukan. Yang Tuhan tidak suruh malah dia lakukan. Dia itu raja, tugasnya memimpin Israel, ya, mengkoordinir rakyat Israel, atur tata negara, politik negara Israel. Tetapi urusan tugas keimamatan itu bagian Nabi Samuel, yang bukan bagiannya, dia nyelonong, dia kurang taat dan seterusnya. Akibat pilihan keputusan yang salah, yang nekat, tidak ikuti rambu kebenaran firman, hancur rencana Tuhan. Harusnya rencana Tuhan gak pernah gagal. Dan Anda tahu rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangannya Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan atas setiap kita adalah damai sejahtera dan memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara bisa berkata amin? Rancangan Allah yang terbaik, hari depan yang sukses, hari depan yang penuh pengharapan, itu gak pernah gagal. Sampai hari ini, detik ini saya bicara sama saudara. Rancangan Tuhan itu loh buat kita, hari depan yang baik. Tapi pendeta, hidupku sekarang sudah baik.
Posisi bisnisku, kerjaanku sudah baik, semua sudah baik. Tapi tahukah saudara, rancangan Tuhan atas saudara, di depan saudara masih ada yang jauh lebih baik. Itu namanya hari depan yang baik. Di depan kita masih ada yang baik. Sekarang sudah baik, di depan saudara ada yang lebih baik. Di depan lagi ada yang lebih baik. Kemarin sudah baik, 2022 ada rancangan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih ajaib, jauh lebih luar biasa. Tuhan rancangan buat saudara dan itu enggak gagal. Tapi seringkali gagal kenapa? Kita yang salah. Pilihan kita yang salah dalam hidup kita. Apa sih yang buat kita salah? Kalau ada pengen tahu. Contoh, kasih contoh misalnya ya. Kalau keputusan kita yang salah itu misalnya apa? Pilihan yang salah yang menggagalkan rancangan Allah dalam hidup kita itu apa? Anda menyepelekan kepercayaan Tuhan. Kayaknya bagian ini penting. Saya gak sempat catat. Saya sebetulnya tidak mau bicara ini. Makanya tidak ada gambar. Gambar berikutnya baru saya terangkan. Apa sih yang membuat kita rancangan Tuhan itu gagal? Keputusan yang salah. Keputusan salah contohnya kayak apa? Anda meremehkan. Kita menyepelekan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, hidup kita saat ini itu kepercayaan Tuhan. Nyawa kita sekarang itu kepercayaan Tuhan. Nafas, Anda bisa bernafas hari ini saja itu kepercayaan Tuhan loh. Anda bandingkan dengan orang yang susah nafas. Hari ini dia tergolek lemah di rumah sakit. Mau nafas saja mesti beli tabung oksigen. Bayar berapa? Kalau tiap hari nafas mesti bantuan oksigen. Nafas itu kepercayaan Tuhan. Anda dan saya bisa bernafas itu kepercayaan. Jangan remehkan kepercayaan Tuhan. Uang yang kamu punya, bisnis, kerjaan yang bagus, omset yang bagus, langganan-langganan juga yang saudara punya. Itu kepercayaan Tuhan loh. Jangan remehkan kepercayaan Tuhan. Jangan sepelekan kepercayaan Tuhan. Keluarga kita itu kepercayaan Tuhan. Istrimu, suamimu itu kepercayaan Tuhan. Hargai mereka, hargai suamimu, hargai istrimu. Anak-anak kita kepercayaan Tuhan. Hargai mereka sebagai anak-anak kita. Kepercayaan. Posisimu sekarang, kerjaan yang bagus itu kepercayaan Tuhan. Dan saya pikir pagi ini kita bisa menyembah Tuhan. Bangun mezbah doa pagi. Pagi-pagi gelap kita udah bangun. Itu pun kepercayaan Tuhan. Pakai kepercayaan dengan baik. Anda jangan seperti Esau. Esau itu seorang yang kehilangan hak kesulungan. Nanti tolong di rumah, saya gak sempat tulis ini saudara ya. Kejadian 35. Esau itu seorang yang kehilangan kepercayaan Tuhan. Kehilangan hak kesulungan. Kenapa dia kehilangan kepercayaan Tuhan? Dia meremehkan hak kesulungan. Gini loh saudara. Kalau kita sampai kehilangan, diambil sama Tuhan kepercayaan dari Tuhan. Wah itu tragedi loh. Anda mesti nangis loh. Anda gak dihormati manusia gak apa-apa. Anda gak ditolong sama orang lain gak apa-apa. Yang penting kepercayaan Tuhan jangan diambil dari kita. Sebab kalau kepercayaan Tuhan diambil dari kita karena kita yang menyepelekan kepercayaan Tuhan. Wah itu tragedi besar, celaka besar itu. Nangis loh mestinya. Ya, karena Anda menyepelekan kepercayaan. Saya ulang, kepercayaan itu macam-macam loh. Kerjaan, pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Anak-anak kita, uang yang saudara punya, semua kepercayaan. Jangan sampai itu diambil ya dari Tuhan. Pengurapan Tuhan itu kepercayaan. Jangan sampai diambil. Itu tragedi, itu mesti nangis. Ya, kalau kita baca dalam kitab, Esau kehilangan kepercayaan Tuhan, hak kesulungan. Kenapa? Meremehkan hak kesulungan. Akibatnya dia nangis darah sekalipun gak pernah balik. Apa sih hak kesulungan? Hak kesulungan bagi kita, Anda gak boleh meremehkan hak kesulungan. Hak kesulungan kalau bagi kita gereja Tuhan secara rohani, saya mau terangkan. Itu bicara akses kita masuk ke sorga. Coba lihat ya, Ibrani pasal 12. Saya minta tolong multimedia sediakan ya. Ayat 23 ya. Coba sama-sama kita baca deh ayat ini. Ibrani 12 ayat 23, 1, 2, dan 3. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita disebut jemaat anak-anak sulung. Ingat,
Kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, diampuni dosa kita. Kita itu disebut jemaat anak-anak sulung, di mana nama kita terdaftar di sorga. Hak kesulungan dalam ayat ini diajarkan lewat Ibrani 12 ayat 3 yang diremehkan sama Esau, jangan kita remehkan loh. Ini bicara akses datang kepada sorga. Doa kita dijawab oleh Tuhan, itu bicara akses, jangan sampai tertutup. Bisa tertutup, doa gak ada jawaban, kenapa? Anda suka meremehkan. Esau itu meremehkan hak kesulungan. Akhirnya Tuhan ambil hak kesulungannya, pindah kepada Yakub. Karena dia meremehkan, dijual dengan harga semangkuk kacang merah. Saya ulang lewat firman Allah bagian ini. Anda jangan pernah menyepelekan, meremehkan apa yang Tuhan percayakan. Kalau Anda diberkati, jadilah berkat. Jangan berkat dipakai diong-diongan foya-foya untuk perkara yang jahat. Perkara-perkara setan, kerajaan iblis. Diberkati pakai untuk kerajaan Allah, memberkati bagi banyak orang. Ya, jangan sampai apa yang Tuhan percayakan diambil oleh Tuhan seperti terjadi pada Saul, seperti terjadi pada Esau. Nah, sekarang saya mau sampaikan ini sama saudara. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak selamanya seperti yang kita harapkan. Perhatikan tulisan itu ya. Hidup yang kita jalani sepanjang tahun ini ada banyak peristiwa yang terjadi tidak seperti kita harapkan. Kita berharap semuanya baik dong di depan kita, tapi nggak ada kepastian kan. Kadang nggak baik kita alami, namanya di dunia. Berharap untung kerja tapi buntung malah rugi. Orang berharap omsetnya naik tambah turun. Seringkali dalam hidup ini realitanya kita kadang mengalami hal-hal yang seperti kita nggak harapkan. Ya, berharap sehat, sakit kita satu kali. Tapi dengar baik, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, nah seperti ayat ini katakan, ya kita mesti bertahan sampai pada kesudahannya. Tetaplah bertahan dalam iman. Orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Dia yang akan menang. Dia yang akan berhasil. Tapi persoalannya ketika kita mengalami peristiwa realita hidup yang kita gak harapkan, yang gak enak, pergumulan, susah, mengalami hal yang gak menyenangkan, bisa bertahan dalam iman tidak? Tetap percaya nggak sama Tuhan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, yang bisa memberikan kepastian kepada kita, yang bisa merubah gagal jadi berhasil, dan yang kedua, Dia Tuhan yang tak pernah gagal dalam rancangannya dalam hidup kita. Kalau Anda mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, Anda rugi misalnya, Anda sakit misalnya, atau Anda mengalami hal yang Anda nggak senang, kesulitan, masalah, saya mau kasih tahu. Itu bukan berarti kegagalan dalam hidupmu. Itu adalah bagian dari sebuah proses yang daripada Tuhan. Jadi kalau Anda mengalami kerugian, itu belum gagal loh. Karena begini, kalau saya baca Alkitab dalam Kejadian sampai Wahyu, sebetulnya dalam kehidupan anak Tuhan dalam tanda kutip, tidak ada istilah gagal. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, ada yang saya ditipu orang Pak Pendeta. Sebetulnya dalam istilah Alkitab tidak ada kata gagal dalam hidup kita. Itu proses Tuhan dalam kehidupan kita. Proses. Seperti saya kasih gambar sama saudara. Seorang petani yang datang di sawah. Di gambar itu perhatikan. Seperti petani datang di sawah gambar itu. Ya, Anda tahu ketika petani pagi-pagi datang ke sawah, dia bawa cangkul. Dia mulai cangkul tanahnya semua gitu ya. Dikasih air. Ya, setelah itu mungkin sudah malam dia pulang ke rumahnya. Saya mau tanya sama saudara, hari itu ketika petani mencangkul sawahnya, diratakan, dilembutkan sama dia, dikasih air. Hari di mana dia mencangkul kasih air sawahnya, ketika dia pulang hari itu, apakah langsung dia bawa hasil sukses gitu? Belum. Lalu apakah dengan dia tidak bawa apa-apa? Dia nggak bawa apa-apa loh. Dia pulang tetap bawa cangkulnya. Dia pulang bawa baju yang kotor kena becek lumpurnya sawah, saudara ya. Dia bawa keringat yang banyak. Dia bawa tubuh yang penat dan capek. Lalu apakah pulang dengan capek, dengan badan yang penat, penuh keringat, baju yang kotor, cuman bawa cangkul, nggak bawa panen, nggak bawa hasil.
Lalu apakah membuat petani besok pagi dia nggak mau balik ke sawah? Nggak seperti itu seorang petani. Meskipun pulang belum bawa hasil hari itu, besok pagi-pagi petani bangun kembali. Untuk apa? Bawa cangkulnya lagi. Yang belum dicangkul dia cangkul lagi. Dia ratakan tanah lagi. Dia kasih air lagi. Sudah bagus, baru dia tanam benih. Setelah tanam benih dia pulang. Apakah hari itu setelah tanam benih langsung bawa hasil? Belum loh. Sebab di dunia ini saya pikir gak ada orang tanam benih 2 hari, 3 hari langsung tumbuh bawa hasil. Wah itu kalau ada namanya tumbuhan pohon ajaib. Gak ada begitu. Dan gak ada petani atau kayak kita gitu ya. Nanam benih satu pohon padi misalnya. 3 hari kok gak tumbuh. Lalu Anda ganti dengan pohon nangka. 3 hari nggak tumbuh nggak buah, ada ganti dengan pohon semangka, ganti pohon durian, ganti pohon pisang, terus diganti-ganti. Apa ada hasil? Nggak ada hasil. Sebab nggak ada pohon ditanam 3 hari langsung keluar hasil atau tumbuh hasilnya. Nggak ada. Kecuali pohon ini, ya tauge. Kecuali ada buah tauge, beli kacang hijau 1 kilo, 10 kilo, siram air. Besok dia mulai tumbuh bertunas. Besoknya lagi udah jadi tauge kecambah dia. Tapi buat apa Anda bikin kecambah? Maaf ini cuma contoh. Kalau Anda kerja aja bikin tauge, maaf ini kan cuma contoh saudara ya. Tapi buat apa ya? Bandingkan hasil panen dengan tauge. Tauge itu barang yang murah, kita ngerti sama-sama. Ya, tauge barang yang murah. Tuhan, saya bandingkan gini, ketika dia buat sesuatu dalam hidup kita, dia bukan yang murah. Rencana Tuhan sama kita itu rencana yang luar biasa. Rencana yang besar. Makanya tidak ada salahnya Anda punya mimpi yang besar. Karena memang rancangan Allah yang Tuhan buat dalam hidup kita bukan murah. Rencana Allah dari pihak Allah yang dia mau kerjakan dalam diri kita. Itu perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang besar saudara. Selalu yang bermutu, yang berkualitas itu butuh proses. Butuh proses, semua berkualitas. Anda mau yang murah atau yang berkualitas rancangan Tuhan. Yang Tuhan buat itu berkualitas loh. Makanya ketika Anda mengalami yang namanya kegagalan. Itu sebetulnya bukan gagal, itu proses dari Tuhan. Proses Tuhan belum selesai sama saudara. Saya lagi rugi Pak, saya lagi sakit Pak, kok belum sembuh. Seperti petani tadi kan, bolak-balik belum dapat hasil. Tapi pada waktunya petani akan bangun pagi-pagi dengan semangat. Dia tidak bawa cangkul lagi. Ya, tapi dia bawa alat penuai. Dia akan menuai padi di sawah dan pulang dengan sorak-sorai. Pada waktunya doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada barangkali di antara saudara 1 hari berdoa, seminggu berdoa, 1 bulan sudah berdoa. Bahkan mungkin saja bisa terjadi Anda sudah 1 tahun berdoa belum ada jawaban. Anda jangan ngomong gagal dong. Itu proses dari Tuhan. Pada waktunya doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kau masih bermasalah, belum ditolong Tuhan, Tuhan belum buka jalan saudara. Itu bukan berarti gagal. Ya, itu proses yang dari Tuhan izinkan sama saudara. Berarti ada hal-hal yang masih saudara harus kerjakan, selesaikan, bereskan. Seperti petani masih cangkul lagi, kasih air lagi, besok kasih pupuk, besok ada rumput dicabut, ada banyak yang dibenahi, ada banyak barangkali yang dibersihkan di hati kita. Tapi Anda belum gagal. Proses Tuhan terus jalan. Jadi kalau pagi ini Anda menghadapi kesukaran, ada kesulitan, ingat baik-baik, catat baik-baik, besar-besar tebal di hatimu. Proses Tuhan atas hidupmu belum selesai. Tuhan masih bekerja dalam hidup saudara. Yang penting jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan. Tuhan bisa bikin kok yang kecil jadi besar. Bahkan yang besar lebih besar lagi. Karena perbuatan Tuhan gak murah tapi besar atas kita. Coba saudara lihat apa yang saya kasih statement sama saudara ini. Banyak orang hebat. Banyak orang sukses yang berhasil. Mereka tuh mencapai keberhasilannya yang luar biasa. Itu melalui proses kegagalan. Bisnismen yang hebat. Coba dengar ceritanya. Konglomerat yang luar biasa. Coba tanya sama orang tua saudara kalau ada punya papa mama yang sukses. Posisi kerjaan sekarang bagus, income-nya bagus, pemasukan bagus. Tanya sama papa mamamu, tanya sama orang tua kita. Bagaimana cara sukses? Lewat proses
ngalami kegagalan, ngalami perintisan, susah, jatuh bangun, ditipu orang. Tapi ternyata sekarang sukses. Karena ternyata kegagalan itu saudara ya bukan berarti kita menjadikan orang yang gagal. Coba saya ingin tunjukkan statement ini berikutnya sama saudara. Di dunia ini ada banyak ya orang-orang bisnismen yang tadinya gagal sekarang sukses. Anda tinggal sebut nama kan. Mungkin saya nggak sebutkan namanya. Karena waktu saya langsung pakai kata ini, statement ini. Kegagalan itu catat baik-baik. Ini penting saya pikir poin ini. Kalau Anda mau screenshot, screenshot lah. Kalau Anda mau catat, catat kata-kata ini. Ini jadi kekuatan buat saya. Kegagalan itu bukanlah tanda seseorang tidak hebat. Kegagalan juga bukan tanda seseorang itu akan gagal terus. Justru menurut saya, pandangan saya dalam Alkitab, ketika seorang gagal, 5 kali gagal, tapi dia gak menyerah. Orang gagal itu kalau dia udah menyerah, gagal sekali dia udah menyerah. Ya memang dia orang gagal. Tapi mau 10 kali Anda gagal, maafkan saya. 20 kali, bahkan lebih daripada Anda itu gagal lagi. Coba gagal lagi. Tapi selama Anda belum menyerah dengan kegagalanmu, Anda gak bisa disebut orang gagal. Justru kegagalanmu yang berkali-kali tanda kamu orang hebat. Tanda kamu orang hebat. Dan orang gagal itu bukan tanda dia akan gagal terus. Karena kita lihat banyak contoh orang yang berkali-kali terpuruk jatuh. Gagal dan gagal, tiba-tiba dia bangkit jadi orang berhasil. 5 kali gagal, 10 kali gagal, sekali berhasil, 2 kali berhasil. Itu akan membawa Anda jadi orang sukses. Makanya jangan menyerah dengan kegagalan. Dalam Alkitab tidak ada istilah gagal. Ya, Tuhan itu rancangannya gak pernah gagal kok. Makanya kalau Anda merasa gagal, datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Thomas Alva Edison itu orang yang 10.000 kali gagal kalau Anda tahu. Tapi dia jadi orang hebat. Justru 10.000 kali kegagalan Thomas Alva Edison itu sebagai satu tanda kegagalannya. Orang ini orang hebat di dunia. Orang ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Dia gak menyerah dengan 10.000 kali kegagalan. Kegagalan itu bukan tanda orang gagal terus loh. Justru tanda orang hebat. Dia bangkit tak menyerah. Ketika dia berhasil, justru kegagalannya tanda dia orang yang sukses, tanda dia orang hebat. Saudara, kegagalan. Saya pernah kasih contoh, mungkin saya lewat saja karena waktu. Petrus itu pernah mengalami kegagalan yang fenomenal. Ini ayatnya, coba Anda lihat ayat ini sebentar. Anda baca sekilas saja, mungkin Anda screenshot saja. Matius 26 ayat 74 sampai 75. Ini kegagalan Petrus yang paling fenomenal. Menyangkal Yesus 3 kali. Pakai kutuk sumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini bukan kegagalan Petrus satu-satunya. Petrus pernah dihardik sama Yesus. Enyahlah engkau iblis dari hadapanku. Engkau ini menjadi batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan pikiranmu. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Masih ada kegagalan yang lain. Ketika di Taman Getsemani Yesus mau ditangkap. Petrus hunus pedangnya. Potong telinga hamba imam besar bernama Malkus. Yesus tegur loh. Hei Petrus, sarungkan pedangmu. Orang yang menggunakan pedang mati oleh pedang. Dia ambil telinga, ditempel lagi karena dia maha besar. Nempel lagi telinga. Sehat lagi tuh. Malkus saudara ya. Tapi dengar baik, ini kegagalan Petrus. Masih ada peristiwa kegagalan Petrus yang lain. Tapi ingat, apakah Petrus jadi orang yang gagal terus? Tidak. Ada lihat gambar ini. Petrus yang gagal akhirnya berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dia dipulihkan, Yesus datang sama dia. Apakah dia gagal terus? Enggak, dia gak menyerah. Satu kali ketika dia khotbah pada hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2, 14-41 ketika dia khotbah. 3.000 orang bertobat dan memberikan dirinya dibaptis. Itu prestasi yang sangat hebat. Itu pencapaian kesuksesan yang sangat-sangat besar dan luar biasa loh. Seorang yang gagal, diubah jadi berhasil. Bukan berarti orang gagal terus. Yang saya ngomong sama saudara itu tercatat di Alkitab. Petrus ngalami Bapak Ibu Saudara. Bahkan satu kali ketika Petrus itu melayani di satu rumah. Rumah penuh dengan sesak, Anda lihat gambar ini. Apa yang terjadi saudara ya? Orang gak bisa datang sama Petrus. Orang berharap udah deh taruh di pinggir jalan saja. Orang berharap Petrus lewat. Dan orang yang lewat kena bayangan Petrus sembuh loh dari sakitnya. Coba Anda mau ngomong apa? Orang sakit cuman kena bayangannya Petrus. Bangkit, sembuh dan hidup kembali.
Itu kan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Siapa Petrus yang bayangannya menyembuhkan orang sakit? Orang yang pernah gagal. Justru kegagalan Petrus jadi tanda orang ini orang hebat. Gagal tapi nggak menyerah. Hari ini adakah di antara saudara rasanya mau menyerah dengan hidupmu? Kadang kau merasa gagal, sekarang kau mesti bangkit. Sebab Tuhan gak pernah gagal rancangannya atas hidupmu. Bagaimana caranya? Kembali sama Tuhan. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Seperti Petrus kembali percaya pada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kegagalannya Petrus diubah jadi keberhasilan. Kenapa? Sebab Tuhan itu gak pernah gagal. Mungkin saya gak perpanjang firman Allah. Sebetulnya masih ada poin-poin lain saudara. Tapi saya pikir cukup apa yang saya bagi sama saudara sharingkan ini. Kalau ada di antara saudara rasanya mau frustasi. Rasanya gak kuat hadapi tekanan masalah yang ada. Ingat jangan menyerah dengan kegagalanmu. Tidak ada kata gagal. Ya, itu proses Tuhan yang belum selesai dalam hidupmu. Dan saya berdoa pagi ini kegagalanmu yang ada diubah jadi keberhasilan. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan.